Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita hari Sabtu yang lalu. Yang pada pertemuan kita terakhir pada hari Sabtu yang lalu, kita sedang membicarakan ayat yang melarang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk seluruh umatnya supaya tidak merendahkan orang miskin. Jangan merendahkan orang miskin. Karena kalau tidak ada orang miskin, enggak ada orang kaya. Adanya orang disebut kaya karena ada yang miskin. Kalau semua orang kaya, enggak ada lagi orang miskin. Dan kalau sudah tidak ada orang miskin, kita enggak bisa berbuat baik kepada orang miskin. Dan Nabi Muhammad SAW sudah mengabarkan kepada kita melalui wahyu yang tidak ditulis dalam Al-Quran, ya, bahwa Nabi kita mengatakan nanti dunia ini makin lama makin banyak orang kaya dan makin sedikit orang miskin. Dunia ini nanti suatu ketika akan ditempati, dihuni oleh orang-orang kaya. Orang miskinnya sudah tidak ada atau sedikit sekali. Sehingga ketika itu kata Nabi, kalau zaman itu sudah datang, orang-orang kaya mau mengeluarkan zakat, mereka bingung mau taruh kemana ini zakatnya. Mau taruh di mana? Cari orang miskin yang berhak menerima zakat gak ada lagi. Mungkin tukang tambal ban gak ada lagi, sehingga sampai kalau bannya kempes sampai sendiri yang harus nambal. Kalau rumahnya kotor, pekarangannya kotor, sampai sendiri yang harus nebas itu pekarangan yang kotor. Rumah yang kotor sampai sendiri yang ngepel. Sampai nanti sakit pinggang terus ke tempat saya berobat. Jadi saudara sekalian, akan tiba masanya. Jadi kita nggak usah khawatir. Dunia ini makin lama makin banyak orang kaya, makin banyak orang kaya. Orang miskinnya makin sedikit. Mungkin karena mereka pada mati kelaparan atau dibunuhi oleh orang-orang kaya. Dianggap nggak perlu, nggak penting, ditembakin gitu. Itu akan tiba masanya nanti. Hadis itu tersebut dalam Kitabul Fitan, kitab tentang fitan. Nanti dalam kitab Sahih Bukhari dan lain-lain banyak itu hadis-hadis seperti itu. Nah saudara, karena Nabi saja dilarang oleh Allah untuk
mengabaikan orang miskin atau tidak memperhatikan orang miskin, apalagi kita. Kita juga harusnya seperti itu. Kita sebagai orang muslim, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, apalagi namanya Ahmad Sugeng, pakai Ahmad, AS, Ahmad Sugeng. Yang di sana juga AS, tapi Ahmad Sahroni. Dibakar rumahnya dan dijarah barangnya oleh orang-orang miskin. Kenapa? Karena menghina orang miskin. Itu pelajaran buat kita. Jangan sombong kalau jadi orang kaya. Jangan sombong. Anda tidak akan jadi kaya, tidak akan disebut sebagai orang kaya selama masih ada orang miskin. Kalau sudah tidak ada orang miskin, saya ulangi, Anda tidak akan disebut sebagai orang kaya kalau sudah tidak ada orang miskin. Anda dibilang kaya karena masih banyak orang miskin. Sampai Nabi mengatakan, jangan sampai kamu punya tetangga, kamu kaya tapi kamu punya tetangga mati kelaparan karena gak bisa makan. Barang siapa yang punya tetangga, barang siapa yang kaya raya lalu punya tetangga, tetangganya meninggal dunia dalam keadaan mati kelaparan, maka orang kaya tersebut tadi semuanya yang ada di RT itu berdosa semuanya. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW seperti itu. Makanya saudara, setelah turun ayat yang ke-28 surat Al-Kahfi yang sedang kita pelajari kemarin itu, lalu oleh Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan ayat 28 surat Al-Kahfi itu maknanya adalah semakna kama sebagaimana atau seperti qala telah berfirman ta'ala, dia Allah yang maha tinggi. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam surat ini Toha surat yang ke-20 ayat 131. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Ini surat Toha namanya. Kita belum pelajari surat Toha, tafsirnya belum kita pelajari sampai sini. Sebentar lagi insya Allah. Habis surat Al-Kahfi, surat Maryam, surat Toha. Tapi kita lihat sejenak, sebentar, sebelum kita mempelajari tafsirnya. Nah ayat ini saudara, mirip sekali dengan surat Al-Kahfi ayat 27 dan 28. Kalau di surat Al-Kahfi, ya, surat Al-Kahfi surat yang ke-18 ayatnya ayat 27 dan 28 bunyinya itu seperti ini. 27 28. Bukan 27 28. Ayat 28 maksud saya, ya. Saya ulangi ya. Surat atau ayat yang saya baca yang terdapat dalam surat Toha ayat 131 tadi itu isinya mirip-mirip dengan ayat yang sedang kita pelajari tafsirnya, yaitu ayat 28 dari surat Al-Kahfi. Cuma beda redaksinya, beda bunyi ayatnya.
Di surat Al-Kahfi bunyinya kan kita semua sudah bolak-balik dibacakan ini ya. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furutha. Dan bersabarlah dan sabarkanlah dirimu wahai Muhammad ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang selalu berzikir, mengingat, menyeru, mendoa kepada Tuhannya bil ghadati wal 'ashiyyi, di pagi dan petang hari. Yuriduna wajhah, mereka melakukan itu karena ingin mendapatkan keridhaan Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum, dan janganlah engkau Muhammad memalingkan pandangan kedua matamu dari mereka orang-orang miskin itu, mengalihkan pandangannya kepada orang-orang kaya, karena turidu zinatal hayatid dunya, engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Nabi kita dilarang. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah engkau Muhammad menuruti, mentaati, mematuhi orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu, dan hidupnya hanya mengikuti hawa nafsunya, sukanya pamer selfie, pasang status. Itu kelakuan orang kafir, Pak, Bu, jangan ikut-ikutan kita. Jangan suka pasang status, gak usah. Kalau HP saya pasang status berarti saya salah pencet itu. HP-ku ada statusnya enggak tuh? HP-ku enggak ada statusnya tuh ya? Enggak ada. Ada enggak? Kalau ada aku hapus. Kepencet. Soalnya ini kemarin baru mindah dari HP yang di hack orang, pindah ke HP baru. Ini bukan HP baru, HP lama tapi baru. HP baru, HP lama. Apa gimana? Pokoknya ngono. Saya pindah nomornya ke sini. Kok yang lama dipindah, nomor yang lama itu, nomor ada di HP yang lama itu kupindah ke sini. Tapi ini ganti nomor ya. Jadi kalau sampai nomor saya nggak sambung-sambung itu karena saya pakai nomor ini. Ya. Jadi kita nggak usah ikuti orang-orang itu, pasang status sekarang nggak usah, ngapain? Itu kan sama dengan pamer, sama dengan Syahroni itu pamer itu tuh. Mobilnya ada 15 mobil banyak. Sembunyiin yang lainnya, yang ketinggalan disembunyikan ada 2, habis ya, dirusak oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu. Merusak itu juga nggak boleh, sama mereka yang menjarah hartanya Syahroni juga nggak boleh. Saya tidak mengatakan bahwa mereka boleh berbuat begitu. Enggak, saya nggak bilang. Saya tidak mengajari Anda sampean semua supaya meniru orang-orang yang menjarah hartanya Pak Ahmad Syahroni atau Eko Patrio atau Kuya atau Sri Mulyani. Menteri Keuangan rumahnya didatangi. Sehari sebelum kejadian dia dibawa pergi oleh Kemenhan, oleh Menteri Kepertahanan. Tanya ada apa ini ya? Ternyata mau dijarah rumahnya. Feelingnya Menteri Pertahanan kuat ini. Bu, pergi dulu Bu. Yuk mengungsi. Dibawa pakai helikopter. Pada hari Jumat. Hari Sabtunya dijarah, Sabtu malam. Sabtu siang atau Sabtu malam itu. Nah saudara, saya tidak mengatakan bahwa orang miskin boleh menjarah harta orang kaya. Enggak boleh, sama.
Menjarah harta milik orang tuh nggak boleh, apapun alasannya nggak boleh, nggak boleh. Anda jadi orang miskin saja sudah terhormat kok di hadapan Allah kalau Anda beriman dan beramal soleh, muslim, beriman, beramal soleh. Anda terhormat di hadapan Allah walaupun tidak dihormati oleh orang, diabaikan oleh orang, apalagi pejabat akan mengabaikan rakyatnya yang miskin. Itu udah aksioma, itu udah dalil, itu sudah. Rakyatnya dia akan dipergunakan kepentingannya aja, hanya diambil kepentingannya pada waktu tertentu, dimintai suaranya saja, dibeli suaranya, tapi harganya murah, cuma 500.000 satu suara. Nanti mereka dapatnya triliunan itu. Ini kenyataan yang saya sampaikan ini, sudah rahasia umum sudah. Nah, saudara dilarang, Nabi kita dilarang, wahai Muhammad janganlah engkau mentaati orang yang sudah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Yang dilakukan harusnya oleh kita, Pak, Bu, baik orang kaya kita ini atau orang miskin kita semua ini. Yang kita lakukan setiap hari harusnya berzikir kepada Allah pagi dan petang, siang dan malam, sholat 5 waktu, sungguh-sungguh, bujur-bujur dijalani itu sholatnya. Tidak sekedarnya saja, dihayati maknanya sholat, bacaan sholat, makna bacaan sholat dihayati, direnungi apa kita sudah seperti itu, ya, itu harusnya kita lakukan. Bukan orang yang kaya memamerkan kekayaannya lalu orang yang miskin menjarah harta orang kaya, bukan begitu. Orang kaya juga punya kelebihan, nanti dihormati juga oleh Allah orang-orang kaya itu dengan amalan-amalan mereka, karena mereka bisa beramal yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Apa itu? Bersedekah, infak, bayar zakat. Itu bisa dilakukan oleh orang kaya, tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Dan kalau orang kaya, kata Nabi, selama hidupnya dia lebih banyak menghabiskan hartanya untuk infak fi sabilillah, saya catat, saya ulangi, lebih banyak hartanya digunakan untuk infak fi sabilillah daripada yang dipakai untuk dirinya, nanti akan masuk surga mendahului orang miskin, cepat, wus gitu, masuk lebih cepat, lebih dulu. Kenapa? Karena hartanya sudah banyak terus sedekah, akhirnya apa? Nggak punya sisa, sudah nggak ada, di tabungannya habis. Untuk apa? Habis disedekahkan orang. Jadi di akhirat diperiksa malaikat, coba periksa hartanya, nggak ada ya Allah, habis sudah untuk dia sedekahkan. Oh ya sudah, kalau suruh masuk sedekah sekarang, digituin nanti. Nabi kita dilarang mentaati orang yang sudah kami lalaikan hati dari mengingat kami. Ini ayat berlaku untuk kita juga. Kita jangan menuruti, mematuhi, mentaati orang yang hatinya lalai dari agama. Lalai dari Allah, lalai kepada Allah, lalai kepada agama. Orang yang tidak taat kepada agama, gak usah dituruti ke perintahnya, gak usah. Ini Allah yang ngajarin kita loh. Karena kebanyakan mereka yang sudah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, itu kelakuannya mesti buruk. Makanya Allah sebut di belakangnya, wattaba'a hawahu, dan dia orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Hidupnya hanya diisi dengan mengikuti hawa nafsu, karena duitnya banyak digunakan untuk memenuhi nafsunya. Kalau nafsunya ada pada kendaraan, ya tadi dia akan gunakan untuk beli kendaraan mewah lagi harta kendaraannya, dan cuma satu dia beli, dan bukan cuma satu dia beli, banyak. Kenapa? Karena duitnya banyak. Jadi dia bisa beli mobil berapapun harganya miliaran tuh. Bagi dia nggak masalah, hartanya triliunan kok. Mau punya jam tangan kayak gini aja kaget aku, kok ada jam tangan harganya 8 miliar. Jam tangan kayak gini loh Pak, fungsinya sama dengan jam ini. Sama, tapi nggak sampai miliar ini, cuma jut aja. Takajut itu aja ini. Harganya cuma jut aja, takajut.
Harganya jamnya 8 miliar, ada 4 miliar, ada 6 miliar. Ya Allah, duit segitu banyaknya cuma untuk beli jam. Dan untuk apa sih kebanyakan mereka beli itu? Untuk dipamerkan. Pamer itu orang yang riya. Orang yang dibenci oleh Allah itu orang yang riya, yang suka pamer. Masya Allah. Padahal itu kita lakukan. Makanya saya bilang gak usah pasang-pasang status. Itu sama dengan pamer sampeyan itu. Ini aku lagi umroh nih. Ini aku lagi haji nih. Aku lagi ini. Gak usah. Nah, tutup tuh statusnya. Orang-orang itu adalah orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Kan manusia itu, ini yang bilang Allah lagi nih, ya. Yang berfirman Allah lagi, bukan aku cuma menyampaikan saja. Sudah pernah disampaikan ayatnya, cuma mungkin orang di luar sana belum mendengar. Maka sekarang saya sampaikan. Kalau di surat Al-Kahfi tadi bunyinya seperti ini, dan janganlah engkau Muhammad memalingkan pandangan kedua matamu dari mereka orang-orang miskin kepada orang-orang kaya, karena kamu menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah kamu Muhammad mentaati, menuruti, mematuhi orang yang kami lalaikan hatinya dari iman, dari Islam, dari mengingat Allah, dari agama. Wattaba'a hawahu, dan dia orang yang mengikuti hawa nafsunya saja dalam hidupnya. Wa kana amruhu furuta, dan adalah urusannya itu melampaui batas. Nih Pak, gandengannya orang itu menurut ayat Quran ini ya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari ayat ini, kalau orang dijadikan oleh Allah jadi orang kaya tetapi tidak beriman, tidak menghiasi hatinya dengan amal soleh, tidak banyak mengingat Allah, tidak banyak berzikir kepada Allah, tidak banyak baca Al-Quran, tidak banyak ngaji, ngajinya cuma seminggu sekali atau cuma sebulan sekali, atau kalau ada perayaan Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan sebagainya saja, di luar itu gak pernah. Padahal dia kaya raya. Orang yang kaya begitu modelnya pasti akan meremehkan orang miskin. Satu. Yang kedua, mereka akan mematuhi orang yang hatinya dilalaikan dari iman. Pokoknya apa perintah atasannya, padahal atasannya orang yang tidak berzikir kepada Allah. Atasannya bukan orang beriman. Tapi karena atasan memerintahkan kepada bawahannya nurut. Ya. Seperti pada peristiwa kerusuhan, itu kemarin bukan demo lagi, sudah kerusuhan itu namanya, bukan demo. Kalau demo kan cuma mengungkapkan pendapat, tapi karena mereka teriak-teriak, nggak dibukakan pintu, ya akhirnya ya itu yang terjadi. Orang mau ketemu wakil rakyat itu kok nggak boleh, itu apa sih alasannya? Mau ketemu wakil rakyatnya, perwakilan bisa. Zaman aku dulu suka demo waktu saya masih muda, aku juga pernah ikut demo itu. Zaman reformasi dulu 1998, ikut demo aku di sana. Zaman orang demo-demo itu. Pernah masuk ke kantor DPR pusat itu, pernah ke gedung Nusantara 5 itu, ketemu dengan wakil rakyat. Kebetulan kami ketemui karena partai Islam dulu yang termasuk besar sebenarnya, yang bisa ditemui cuma satu, namanya Muhaimin Iskandar. Masya Allah, orangnya kecil tapi sombongnya sombong. Baru jadi anggota Dewan aja udah sombong. Wah, apalagi kalau jadi wakil presiden kemarin, makanya nggak kepilih jadi wakil presiden. Wong sombong gitu. Nah, ini salah tuh, ambil pasangannya. Kudune ngambil AHY itu pasangannya, rame itu. Nah, karena pasangannya, wis dikira tuh mewakili suara NU. Padahal NU benci sama dia, orang NU itu kiai NU benci sama dia. Karena menganggap telah menghina Gus Dur, melawan Gus Dur almarhum. Ya sudah, itu orang politik kayak gitu. Jadi kita ini dilarang mentaati orang yang dilalaikan hatinya demi Allah. Coba peristiwa kerusuhan kemarin itu, komandannya enak aja, petingginya ngomong serbu, maju gitu terus. Anak buahnya yang nurut perintahnya, padahal anak buah nggak tahu apa-apa. Hanya dipukuli, dipentungi sama demonstran itu, para polisi-polisi yang nggak tahu apa-apa. Kasihan polisi-polisi itu, dipukuli kepalanya, ada yang bocor lah kepalanya, ada kasihan. Padahal kebanyakan yang kena gitu itu dilalah ya. Polisi yang baik-baik
Polisi yang nganyelke, yang bikin jengkel malah selamat mereka. Polisi yang baik-baik yang sering jadi korban itu. Nah, sekarang ini loh, gara-gara peristiwa itu semua di Jakarta semua itu sweeping anggota Polri, Pak. Ya saya kemarin ke Jakarta juga. Pengen lihat apa yang terjadi di sana sih. Bener di sweeping itu penunggang apa namanya, pengendara mobil sama pendemo itu disuruh buka kacanya. Oh bukan polisi, aman jalan. Kalau polisi langsung dikeluarkan digubegi loh Pak itu. Sama seperti zaman tahun 98 dulu, tapi yang diincar dulu tentara. Sekarang ini polisi Pak. Kasihan tuh. Polres, Polsek di Jakarta itu hampir semuanya wah sudah rusak. Banyak senjata yang diambil. Celakanya di sini loh. Senjata di Polres di Jakarta itu dan Polsek itu banyak yang diambil oleh massa itu. Yang kita takutin itu. Aku bilang ini sudah bukan pendemo, ini PKI ini yang ada di dalamnya ini sudah. Ini mesti PKI wis. Nek ora PKI ora mungkin. Benar kan ternyata kan ada tokoh partai tertentu yang menghasut para ojol itu untuk demo. Nah, ketahuan semuanya akan ketahuan pada waktunya itu nanti. Gak bisa menyembunyikan kejahatan. Suatu ketika akan ketahuan. Kalau tidak di dunia, di akhirat pasti ketahuan. Makanya kita dalam hidup ini dilarang oleh Allah mengikuti kemauan orang yang sudah dilalaikan dirinya dari mengingat Allah. Dan jangan mengikuti orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Dan jangan mengikuti orang yang urusannya itu melampaui batas. Jadi kesimpulannya, orang kaya kalau tidak beriman, tidak banyak ingat kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Wes, yang diinginkan itu cuma perhiasan perhiasan kehidupan dunia saja. Itu yang ada dalam pikirannya. Pengen beli rumah, rumahnya nggak terima kalau cuma harga puluhan juta, ratusan juta. Bikin rumah ya puluhan miliar, kalau perlu ratusan miliar, kalau perlu 1 T rumahnya. Untuk apa bikin rumah 1 T? Orang penghuninya cuma 2 orang sama anak 1, atau 2 orang anaknya 2. Untuk apa bikin rumah gede-gede gitu? Nanti mati ditinggal semuanya itu. Lebih baik digunakan untuk sedekah, banyak bersedekah sampai akan tenang hidupnya di dunia sampai di akhirat. Di alam kubur pun luas kuburnya itu. Orang kaya akan selalu berusaha mencari perhiasan kehidupan dunia. Yang kedua, orang kaya akan selalu nurut kepada orang siapapun dia, walaupun dia orang yang dilalaikan hatinya dari mengingat Allah. Dia tetap akan mentaati. Padahal ini dilarang oleh Allah kepada kita. Enggak boleh kita mengikuti orang yang mengikuti kemauan hawa nafsunya saja, enggak boleh. Yang ketiga, orang kaya selalu punya sifat mengikuti hawa nafsunya. Ya. Dan orang kaya itu urusannya pasti melampaui batas. Makanya ngomong melampaui batas. Dia tidak sadar omongannya itu menyakiti hati orang banyak, enggak sadar dia. Karena sudah kulino, sudah terbiasa mengucapkan kata-kata kesombongan, keangkuhan. Itu yang terjadi sekarang. Nah, saya mau membawa Anda ke surat ini, Ali Imran. Surat yang ketiga ayat 14 itu sudah banyak seringkali disampaikan. Ini ayatnya berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allahu indahu husnul ma'ab. Ini zuyyina linnas, kata Allah begitu. Manusia itu sudah dihias-hiasi,
manusia itu dihiasi oleh Allah dengan berbagai macam sifat. Salah satunya sifat manusia yang ada pada manusia adalah hubbus syahwat, hubbu mencintai syahwat. Syahwat itu segala sesuatu yang diinginkan, segala sesuatu yang menarik, segala sesuatu yang menimbulkan keinginan, itu syahwat namanya. Makanya kalau orang yang lemah syahwat, dia nggak punya keinginan sama perempuan. Syahwatnya lemah, nggak ada keinginan, nggak tertarik. Manusia dihiasi-hiasi dengan cinta kepada hal-hal yang menyenangkan, kepada syahwat. Syahwat manusia itu ada 8. Minan nisa, yaitu dari kalangan wanita-wanita. Ada manusia yang syahwatnya pada wanita, kesenangannya, keinginannya hanya pada wanita. Tuh, seperti Louis 14, 15, 16 itu. Kaisar Perancis atau Raja Perancis, Louis 14, Louis 15, Louis 16. Itu kan hancur, revolusi Perancis itu hancur kan gara-gara raja-rajanya pada mencekik rakyatnya dengan harta. Sementara yang kaya raya berpesta pora di istana. Dia habisin semuanya itu sampai rajanya dipenggal kepalanya oleh rakyatnya sendiri. Ya. Manusia itu dihiasi dengan berbagai macam syahwat atau keinginan, di antaranya satu kepada wanita, yang kedua wal banin dan kepada anak, ya, yang ketiga wal qanatiril muqantarah dan kepada harta yang banyak. Semua manusia itu senang kalau punya wanita. Udah punya wanita satu, kalau dia kaya nggak cukup satu. Seperti AS tadi itu 4 dia punya. Yang terekspos satu, yang sebenarnya 4. Ya nggak apa-apa sih punya istri 4, boleh, halal kok, boleh. Tapi kalau yang tidak boleh itu karena apa? Perbuatannya melampaui batas. Jadi syahwat manusia pada wanita, pada anak-anak, pada harta yang banyak, minadz zahabi wal fiddah, berupa emas dan perak. Nah, emas dan perak, perhiasan juga syahwat manusia. Ada manusia yang dipikirkan emas. Emasnya makin banyak emas. Sekarang harga emas katanya naik tinggi sekali. Emas antam, emas batangan itu. Aku satu biji pun nggak punya aku, emas batangan. Ya. Wal khailil musawwamah dan kendaraan yang dihias dan kuda yang ditandai, maksudnya kendaraan yang bermerek kalau zaman sekarang. Ini syahwat manusia ada pada kendaraan yang bermerek. Punya mobil mewah satu nggak puas dia, 2 beli lagi. 15 loh harta mobil mewahnya, yang dinaik tiap hari cuma 1 Pak. Wis, sing liyane nganggur. Itu kena zakat semuanya itu tiap tahun, bukan hanya saat membelinya saja. Orang yang punya kendaraan lebih dari 1, tiap tahunnya dia kena zakat. Kecuali harta itu mobil itu sudah dikasihkan kemananya. Nah, ini punya kamu ya nak. Nah, ini punya kamu nih, nak, punya kamu. Nah, itu zakatnya cuma 1 kali aja. Tapi kalau dia sendiri yang punya, dia yang memakainya sendiri, lebih dari 1, yang 1 zakatnya cukup 1 kali saat membeli saja, yang lainnya kena pajak terus setiap tahun. Bukan cuma pajak, kena zakat juga. Yang berikutnya wal an'am dan syahwat manusia pada ternak. Ada yang kepinginnya punya banyak peternakan, wal hars dan ladang perkebunan. Zalika semua itu adalah mataul hayatid dunya, kesenangan kehidupan dunia. Wallahu, sedangkan Allah itu indahu, di sisinya, di hadapannya, yang tidak dicari oleh kebanyakan manusia, ada husnul ma'ab, tempat kembali yang paling baik. Di hadapan Allah ada tempat pulang, tempat kembali yang paling baik. Tapi manusia nggak pernah ngereken itu, kebanyakannya. Nah, kembali kepada ayat yang tadi kita bicarakan, yakni pada surat Toha ayat 131. Ini
Karena saking menariknya ayat ini Pak, dan kebetulan penyampaiannya sesuai dengan masanya sekarang ini. Ini zamannya, saatnya sekarang ini bersamaan dengan bunyi ayat yang ada di dalam Al-Quran ini. Makanya saya ulang-ulang biar sampean tambah paham itu loh. Ini wala tamuddanna, dan janganlah engkau Muhammad memanjangkan ainaika, kedua matamu. Maksudnya memandang panjang, memandang dengan apa ya? Dengan keinginan, memandang dengan mempunyai rasa keinginan. Janganlah kamu Muhammad memanjangkan pandangan kedua matamu, yakni memandang karena menginginkan. Jangan kamu berbuat begitu Muhammad. Jangan memandang kepada apa? Ila kepada ma mata'na bihi, apa yang kami telah senangkan dengannya, kepada azwajan, kelompok-kelompok, minhum diantara mereka manusia. Janganlah kamu Muhammad, jangan benar-benar kamu Muhammad memanjangkan pandangan kedua matamu kepada orang atau kelompok-kelompok orang yang sudah kami senangkan mereka dengan kehidupan dunia ini, zahratal hayatid dunya, sebagai perhiasan kehidupan dunia. Padahal kami memberi mereka semuanya itu adalah linaftinahum fihi, untuk kami menguji mereka dengannya, padanya. Orang yang diberi kekayaan yang banyak oleh Allah itu orang sedang diuji. Orang yang diberi kemiskinan juga orang yang sedang diuji dengan kemiskinan. Orang yang diberi kekayaan juga orang yang sedang diuji dengan kekayaan. Semuanya sama. Yang kaya ya diuji, yang miskin juga diuji. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, yang miskin diuji dengan kemiskinannya. Terus Allah mengumumkan, wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, ingat ya, wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rezeki Tuhanmu yang ada di akhirat sana, dan rezeki Tuhanmu, pemberian Tuhanmu yang ada di dunia maupun yang ada di akhirat sana terutama, itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Kenikmatan yang Allah akan berikan kepada orang-orang beriman, yaitu berupa surga dengan segala kenikmatannya, itu adalah rezeki Allah Tuhanmu Muhammad, pemberian Tuhanmu. Pemberian Tuhanmu itu Muhammad lebih baik daripada semua yang ada di dunia ini. Semua perhiasan kehidupan dunia ini gak ada artinya di hadapan Allah. Nanti kalau kamu sudah masuk surga, kamu akan ditanya oleh Allah, ini ada orang miskin, orang yang paling miskin, kata Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi yang mengatakan, nanti ada orang miskin, orang yang paling miskin sedunia, kata Omar Irama, sampai dia bikin lagu, orang yang paling miskin sedunia. Orang yang paling miskin sudah paling menderita nanti akan dimasukkan, dicelupkan dulu dia. Belum dimasukkan, dicelupkan dulu. Kamu ini ya orang miskin nih, masukkan ke surga. Celup sebentar, tuh dikeluarkan lagi, itu ditanya oleh Allah, bagaimana kamu? Kamu yang tadi aku masukkan ke surga sebentar tuh, gimana? Kamu waktu hidup dunia dulu menderita sekali ya? Enggak ya Allah, enggak pernah menderita. Karena dia baru saja menikmati kesenangan surga itu tadi. Lupa sama kemiskinannya setelah dimasukkan ke surga. Sebaliknya juga nanti akan ada orang yang waktu di dunia kaya raya sudah, apa saja dia punya, semua dia punya. Ekonominya baik, karir politiknya bagus, apanya semua bagus, semua keinginannya tercapai. Kaya raya, nanti dimasukkan ke neraka sebentar oleh Allah. Kamu sudah puas di dunia hidup ya. Nah sekarang kamu masuk neraka. Sebentar aja dia, terus dikeluarkan. Bagaimana? Kamu waktu dunia dulu menikmati kekayaan enak kan? Enggak ya Allah, enggak pernah aku menderita karena dia ingat yang baru saja terjadi. Itu Pak. Nah makanya saudara sekalian, mumpung kita masih sehat, belum sakit seperti saudara kita ini, Pak Haji Sahrul dan siapa lagi nih? Ya Pak Haji Sahrul, suaminya Bu Haji Idah ini lagi kena ujian, musibah dari Allah. Kena stroke beliau. Nah sampai ini belum kena stroke, dah saja nggak mau kena stroke, aku nggak mau. Aku jadi orang yang mengobati aja ya Allah. Enggak, jangan engkau beri kepada aku sakit stroke ya. Pada orang lain terserah. Terserah itu tergantung sampean. Sampean mau diberi aja. Ya silakan makan semaunya. Silakan tidak usah memperhatikan kesehatannya.
Yang dipikirin dunia saja sudah, nggak usah ingat Allah, nggak usah ingat zikir, sholat, nggak usah. Nanti kaget begitu bangun tidur, naudzubillah min syarri dzalik. Padahal beliau mau berangkat ke masjid itu. Ya kita doakan dulu sambil menutup pengajian ini ya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wassi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur man nasarad din wahdhul man khadalal muslimin. Allahumma fil mardo minna wa min jami'il muslimin. Allahumma fil mardo minna wa min jami'il muslimin. Allahumma fil mardo minna wa min jami'il muslimin. Wa bil khusus Allahumma fi haji sahrul. Allahumma fi haji sahrul. Allahumma fi abdaka haji sahrul. Allahumma fi abdaka haji wahiduddin. Allahumma fi abdaka haji wahiduddin. Allahumma fi abdaka haji wahiduddin. Bi sifaika la yuhadiru saqaman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qawiyyu ya Matin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.